di agensi Pak. Ya kalau Bapak usulan ke manajemen juga silakan Pak. Tapi katanya lebih ke agensi Bapak sih sebenarnya. Maksudnya apa yang ingin dilakukan di agensi Bapak berkenan untuk pengembangan syariah lebih lanjutnya. Terima kasih Pak Bondan. Tadi satu hal juga mengenai kontes tadi pertanyaannya. Kontes juga kita mengadakan kontes juga untuk award buat top agent syariah tahunan di acara top agent syariah tahunan. Iya. Oke. Bersama dengan Awards Night sama kayak Prudential Gallery gitu ya, Awards Night. Kita juga ada top syariah. Ya. Ada lagi. Oh, oke. Itu buat manajemen ya. Top syariah. Lalu buat ke depan di agensi kami ya salah satu keunggulan dari syariah kan adalah surplus sharing, tapi sosialisasinya itu masih kurang. Nah, kemarin ada bahan sosialisasi surplus sharing. Kita membuatin bagaimana perhitungan surplus sharing itu dan track recordnya di tahun lalu berapa. Itu kan yang benar. Jadi nggak cuma konsep aja, tapi ada hasilnya. Oh, seperti ini dengan nyata itu kan jadi lebih konsumen jadi lebih prospek lebih nyata gitu ya. Manfaat surplus sharing itu bisa menambah nilai seperti berapa. Jadi saya ulangi, mungkin ini jadi dari sisinya Pak Wahid sendiri ingin membuat lebih kayak bagaimana sih edukasi kepada nasabah, kepada tenaga pemasar untuk bisa menerangkan gitu ya surplus sharing itu bagaimana perhitungannya dan berapa sih proporsi yang bisa didapat oleh nasabah gitu ya dengan kontribusi yang mereka bayarkan gitu ya. Sebenarnya kalau bisa dari pusat ya di Galaxy itu ada surplus sharing bisa dijelaskan karena itu bermanfaat buat kita sendiri. Atau kalau agensi buat bisa salah. Baik, surplus sharing di 2018 yang lalu gitu ya. Atau udah ada data berapa tahun ya 2017 2018 seperti track record seperti itu akan menolong untuk membuat salah satu kelebihan suku syariah untuk kita prospek. Gitu ya. Kalau usulan ke pusat adalah kita kesulitan untuk agen-agen baru untuk mulai jual syariah. Karena setelah dia lulus AJI masih ada waktu lagi jeda bisa 1-2 minggu gitu ya. Sedangkan mereka sudah mau jual. Nah itu kadang kita membatasi jualnya akhirnya konvensional dulu karena nggak mulai-mulai. Saya usul sih di Proof Force itu kalau bisa ketika kita rekrut langsung ada pilihan sekalian ya mau juga ikut lisensi syariah sehingga begitu kita lulus ujian AJI langsung link ujian syariah itu dikirim 1 hari setelah itu kita bisa langsung kerjakan. Kalau begitu itu lagi time-nya nggak nyampe 1 minggu dan itu akan menolong agent baru untuk langsung produksi. Mudah-mudahan didengar kalian sama. Ya, kayaknya forumnya pada setuju Bapak. Baik, ya terima kasih Pak Wahidin atas inputnya. Kalau Pak Indra sendiri kedepannya apa Pak? Ada sesuatu yang memang lagi direncanakan oleh KP Bapak untuk menggalakkan syariah ini untuk berlanjut? Ya tadi betul banget Pak. Mungkin kalau awal karena memang saat ini kami lebih fokus juga bagaimana kita menambah tenaga-tenaga pemasar baru, new blood, young blood di kantor kami. Kalau ini kan gede nih, dan kami kan masih menunggu ini Pak, masih eager kan, sehingga memang jadi percepatan ya bagaimana kalau lisensi syariah itu bisa dipercepat dengan adanya konsep tadi 2 klik itu jadi tidak nunggu lama ya karena memang 70% seperti Bapak tadi agents di tempat kami berjualan syariah karena memang kami mengarahkan begitu keluar nomor agent langsung kita arahkan kalau muslim kita arahkan kamu ambil polis syariah kalau non muslim pun kita juga arahkan tapi kita kasih tahu karena marketnya ini besar dan ini bukan masalah agama ini masalah konsep. Itu satu. Terus kedua kalau inisiatif dari tempat kami
memang materi-materi Pak. Jadi mungkin dari kantor pusat Pak, materi-materi kalau dulu itu kan ada Pak ya, tapi kalau yang dulu materi syariahnya itu lebih pada Islamnya yang ditonjolkan gitu Pak. Padahal ini kita perlu syariah untuk bersama gitu. Kalau dari depan aja konsepnya sudah ada orang sembahyang atau sholat, mungkin yang non muslim kan mau belajar tuh. Saya nggak mau belajar Islam kan begitu kan. Kita juga harus bisa menghormati. Jadi syariah itu memang diderive dari konsep dari Islam, tapi syariah bukan menjadi dominan orang Islam. Sehingga bahan trainingnya pun nggak harus bicara terlalu banyak mengenai ayat, tapi bagaimana ini manfaatnya, bagaimana surplus sharingnya secara totalitas berapa. Kita udah tahu ada surplus sharing gitu, tapi performance-nya berapa itu nggak tahu, cuma itu manual dulu. Nah terus yang terakhir yang ini ya, kalau kami sebagai agensi kami ada kerjasama yang ini dengan Al-Azhar, yaitu masih ya tahun kemarin. Tahun ini kami dengan adanya channel baru dari Prudential membuka dengan Dompet Wafa. Kemarin kami ketemu dengan Pak Bobi, ya Pak siapa namanya Zaini juga berbicara untuk periodik. Jadi kalau kita bicara wakaf ini dan karena kan tahapan jenjang karir Prudential itu lebih cepat sekarang, jadi lebih masif rekrutmennya. Jadi kami minta lagi mendesain apakah ada per bulan periodik, ya periodik untuk informasi wakaf dan terlebih-lebih diskusi seputar wakaf dan aplikasinya. Ini baru satu kami inisiasi. Mungkin saya akan ketemu dengan LKW MUI dengan Pak Rofik ya, Pak Rofik dulu juga dari Al-Azhar, sehingga kami bisa menduplikasi atau mungkin ada yang lain. Saya rasa itu Pak. Terima kasih. Hebat ya teman-teman, sudah berbicara kita kali ini. Nah, masih ada waktu kan? Berapa lama? Oke, nggak terlalu banyak lama. Mungkin saya buka dulu kali ya, kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman semua. Saya buka 2 pertanyaan dulu. Ada yang mau bertanya? 1, 2, ya. Bisa. Saya ke sana lihat. Terima kasih. Perkenalkan dulu ya Pak. Nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Nur Cahyo dari agensi KD2 untuk Produk Timah Kediri. Pertanyaan pertama saya tunjukkan ke Pak Indra. Sekarang saya Pak Indra. Pak Indra, tadi kalau saya sebutkan ini sangat luar biasa sekali dalam waktu 1 tahun. Bisa dikatakan sebagai racing star nih. 1 tahun dan menduduki posisi ke-18 nasional Pak ya untuk produk syariahnya. Tadi saya sempat menggarisbawahi bahwasanya di situ Pak Indra sempat mengedukasi tim yang itu salah satunya kemampuan berkomunikasi diperbaiki dan juga sharing skill-nya juga. Hanya ingin saya tanyakan, mungkin ada pengalaman nggak Pak? Ini toolsnya salah satu alatnya atau strategi marketingnya mengenai group sharing. Pernah nggak dilakukan group sharing untuk komunitas tertentu? Kenapa ini saya tanyakan? Saya ingin sekali juga mengadakan group sharing, tapi tidak dapat uang. Mungkin kita mendatangkan Ustaz atau gimana. Mungkin saya tanyakan kira-kira ada pengalaman nggak? Terus saya sekarang. Terus yang kedua masih bisa ke Pak Wadid. Oke Pak Wadid, terima kasih. Tadi sempat disinggung mengenai suffernya Amin. Ya tadi yang mengenai produk syariah itu bagus di sharingnya, tapi ada sisi yang kurang bagus tadi mengenai hasil pengembangan investasinya ya. Ini terus saja ini buat tim saya rontok. Kenapa saya katakan rontok? Banyak sekali ngomongin sama customer dan sama kita atas kekecewaan dari hasil perkembangan investasi. Dan yang ingin saya tanyakan, gimana meyakinkan teman-teman atau tim saya itu dan sangat harap semuanya. Saya sulit sekali itu membangkitkan kembali. Mungkin ada strategi tersendiri untuk bisa membangkitkan dan mungkin teman-teman yang bisa eksis kembali untuk Pak
jawab dulu aja dulu ya, biar nggak kelupaan pertanyaannya. Bapak namanya Pak dari Kediri, Pak Cahyo. Assalamualaikum Pak Cahyo. Ya. Tadi pertanyaannya apakah saya melakukan group selling, Pak? Kalau group selling itu situasional, Pak. Maksudnya kalau kita harus tahu, Pak, kalau kita dasar nasabah bagaimana? Maksudnya adalah kita ini nggak bisa menyamakan industri kita ini dengan jualan MLM. Oke, mau beli susu gitu kan, mau beli ini nggak bisa gitu. Harus ada trust building. Nah kalau yang kami lakukan, tetap ada group selling, tapi sifatnya mini selling, Pak. Nggak misalnya terus 100 orang atau mungkin 50 orang. Pengalaman kami kalau yang terlalu banyak itu nggak terlalu masuk, Pak. Nggak terlalu masuk. Ya. Lebih banyak educational, oke. Tapi kalau kita group selling itu saya lakukan kalau di tim saya itu tematik. Maksudnya gini, leader A punya nasabah kemiripannya kayak begini. Senangannya pengajian bulanan misalnya. Ya, mereka gitu. Jadi grup selling mereka di pengajian bulanannya di tempat situ misalnya. Kan mereka punya komunitas sendiri, Pak, komunal sendiri. Leader saya punya leader namanya Pak Jody Ahmad. Beliau nasabahnya mainnya itu di lapangan golf. Jadi pola join group sellingnya mungkin ya setelah golf makan siang itu 5 orang 10 orang, nah di situ dia lakukan. Jadi yang mau saya garis bawahi, mana group selling ini harus tepat guna. Kalau enggak, ya cuma sebatas educational kepada calon nasabah, bukan percuma, tetapi untuk yield APBI agak kurang. Ini pengalaman kami. Nggak tahu saya mungkin di Jakarta dengan di Kediri agak berbeda. Silakan aja Bapak bisa coba. Tapi pengalaman kami lebih baik tematik dan grup kecil, Pak. Sehingga lebih intens, lebih personal, dan itu sesuai dengan jualan di asuransi itu personal. Saya rasa itu, Pak. Berjanji semoga berguna. Ya, menanggapi pertanyaan Pak Nur Cohib, untuk group selling juga saya mungkin nambahin. Group selling beberapa leader kami dan juga saya belajar dari satu agensi yang biasa namanya USD di Jakarta. Mereka mengadakan group selling dan hari ini penuh kali lewat buka puasa bersama. Karena Prudential kan subsidi group selling ya. Boleh tanya dengan era DD detailnya. Satu acara kecil ya 30 orang 50 orang Prudential bisa subsidi dan kita bisa menggunakan kesempatan itu untuk buka puasa bersama, lalu juga bisa men-sharingkan program PPH Plus atau wakaf yang sekarang baru dari Prudential. Itu tambahan aja. Tadi pertanyaan Bapak kepada saya adalah mengenai mindset, mengenai Prudential performance saham ya, kurang baik. Ya, ini untuk nasabah yang 2010 sudah 10 tahun ya Pak ya, betul ya. Kalau saya ya menjelaskan secara umum di leader, ini adalah performance saham equity fund yang pasti sangat tergantung dengan IHSG, ya kan. Kalau kita lihat equity fund kita tahun 2000 sampai 2008 itu kan, saya lihat yang konvensional aja Pak ya, dari 1000 tahun 2008 itu 8.000, berarti naik 8 kali lipat. Performance kita bagus sehingga manfaat nilai tunai kita dulu kita sering bilang ngambil yang sebelah kanan sebelah tinggi 15% dan sebagainya. Tetapi performance kita dari tahun 2008 dari 8.000 sampai 2019 hari ini itu udah nyampe 16.000, turun lagi dari 15.000 equity fund. Artinya nggak nyampe 2 kali lipat. Nah ini kenyataan ini saya mesti ngobrol ke nasabah bahwa performance kondisi ekonomi Indonesia tidak seperform yang dulu, sehingga acuan yang kemarin mungkin lagi presentasi ngambil yang tinggi, sekarang itu tidak bisa lagi, sekarang yang
sedang atau cenderung yang rendah gitu kalau mau konservatif. Ya, saya mengedukasi juga ke leader-leader dan agensi. Kalau dulu kita mungkin ada sedikit misselling dengan asuransi menjual investasi, kita harus kembalikan lagi insurance prudential adalah menjual proteksi. Ya, nilai tunai itu hanya backup dan kita nggak menjanjikan nilai tunai yang terlalu buruk-buruk gitu ya Pak. Nah, mungkin pertama kali ini dilengkapi semua agent, semua leader dari cara jualan investasi ya dulu kita di era yang lama itu harus membalikan itu semua. Dan mungkin ada beberapa yang mental, tapi ada beberapa yang kita ngobrol lagi di leader, mereka mulai mengerti konsepnya, mulai menjelaskan lagi dengan lebih baik. Kita prudential bukan menjual investasi, kecuali PIA, ya kecuali di PIA yang tidak ada biaya asuransinya, biaya asuransinya kecil. Tetapi kalau di PAA itu atau PGB itu ada biaya asuransi yang besar. Apalagi juga kemudian hal yang kedua, dulu biaya asuransi yang dihitung adalah biaya asuransi life, critical illness ataupun rumah yang sangat kecil. Ketika masuk PHS plus apalagi PPH biaya asuransinya besar, bisa sepertiga atau sampai setengah kali kalau yang udah tua ya, itu biaya asuransinya besar, tidak bisa tidak bisa lagi kita menjual dengan ini investasi. Jadi perlu, maksud saya ada perlu perubahan mindset dan itu tidak mudah. Harus berulang-ulang, leadernya pikir-pikir lagi sampai dia enak sekali jual insurance, jual investasi. Ya, terima kasih Pak Wahidi dan Pak Indra. Mohon maaf sebelumnya saya dikasih ini aba-aba dari ini karena waktunya udah habis. Jadi mungkin saya sampaikan summary-nya intinya adalah memang untuk menggerakkan syariah ini di KPM memang perlu ada edukasi khusus ya, training khusus, tim khusus yang memang menggerakkan dan memang ditujukan untuk bersama-sama dengan tim yang lainnya untuk membangun syariah itu sendiri. Nah, untuk menutup sesi saya ini ada beberapa slide yang mau saya tunjukkan. Sebenarnya fokusnya sih cuma slide 2 yang terakhir ya. Tadi Pak Rusdi sudah membahas mengenai beberapa slide mengenai syariah juga. Jadi di tahun 2018 itu kan di Awards Night ya, di Awards Night itu kita ada pengumuman mengenai syariah kontes ya. Maaf, saya sebelum Awards Night dulu saya mau bahas ini. Jadi di beberapa hari ke depan ini masih akan ada beberapa kontes syariah yang Bapak Ibu bisa ikut. Terutama nih, pertama Top Regional Syariah Ramadan. Jadi untuk yang top 10 producer dan top 5 leader itu nanti akan mendapatkan hadiah-hadiah ya. Nanti insya Allah akan mendapatkan sertifikat juga dari manajemen Prudential Indonesia. Nah yang menggembirakan adalah yang berikutnya adalah ini. Nah di 2018 itu kita udah ada 4 kategori top 3 agent syariah ya. Top 3 agent syariah by Polis, top rookie syariah by API, dan top rookie syariah by Polis. Nah di 2019 kita akan memperkenalkan yang baru, yaitu adalah jadi akan ada top 3 agency leader syariah, top AAD syariah, dan top AD syariah. Jadi ini adalah prestasi-prestasi baru yang teman-teman semua bisa saling berlomba untuk mendapatkannya, dan di tahun 2019 ini akan diumumkan ya. Menarik? Makin bersemangat? Mari kita jual syariah. Terima kasih. Assalamualaikum.